Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spendita, bertemu lagi di channel podcast Spendita. Bagaimana nih puasanya teman-teman? Masih semangat kan? Harus dong, karena di bulan puasa ini kita tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, perkenalkan nih, nama saya Nindya Tiara Pramudita selaku host pada kegiatan Santika kali ini, dan Ustadz Imamul Baihaqi Sarjana Komputer yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan menarik dari kalian semua nih. Nah teman-teman, udah ada banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan melalui DM Instagram Spendita. Nah, banyak sekali nih pertanyaan yang menarik. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa sih tips agar tetap fokus dalam mengejar target Ramadan seperti khatam Al-Quran? Wah, pertanyaannya menarik banget nih teman-teman. Daripada kita nebak-nebak sendiri, yuk langsung saja kita tanyakan ke Ustadz Imamul Baihaqi Eskom. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, kita jumpa lagi di episode yang ketiga ini. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, sahabat Santika yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Kembali saya mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama, kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan penuh dengan keberkahan, di mana setiap ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, baik itu wajib maupun sunnah, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Namun, tanpa perencanaan yang jelas, ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan tentunya tidak bisa meraih target yang kita inginkan. Untuk itu, kita harus pandai-pandai memanage apa saja yang harus kita targetkan, ibadah apa yang harus kita lakukan, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah di bulan suci ini. Adapun tips-tips untuk meraih target agar supaya di dalam bulan suci Ramadan ini ibadah kita betul-betul bisa meraih apa yang kita inginkan. Yang pertama, ketika kita mau beribadah kepada Allah, baik ibadah wajib maupun sunnah, lebih-lebih di bulan Ramadan ini, harus didasari dengan niat yang kuat, niat yang mulia, niat yang baik. Tanpa adanya niat, tentunya ibadah kita akan sia-sia. Innamal a'malu binniyat. Niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak akan bernilai ibadah itu tanpa adanya niat. Yang kedua, harus memiliki semangat yang membara dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Lebih-lebih kita memiliki target apa yang kita raih di bulan suci Ramadan ini. Dengan semangat membara tentunya akan mendorong niat kita untuk tetap melaksanakan walaupun ada satu halangan atau rintangan yang menghalangi untuk melaksanakan ibadah itu. Yang ketiga, harus ada rasa ikhlas dan hanya mencari ridhonya Allah, dan didukung dengan sabar yang luar biasa atas ujian-ujian yang menimpa ketika sedang menjalani ibadah, khususnya ibadah di bulan suci Ramadan. Sehingga meskipun adanya rintangan, adanya ujian, tetap akan melaksanakan ibadah karena adanya sabar yang kita miliki. Sehingga dengan sabar kita akan lalui ibadah kepada Allah ini dengan hati yang ikhlas, hati yang sabar, sehingga bisa meraih apa yang kita targetkan. Yang keempat, jangan lupa untuk tetap berdoa memohon kepada Allah untuk selalu diberi kekuatan dalam menjalankan ibadah itu sendiri. Sehingga
ketika Allah memberikan kekuatan kepada kita, insya Allah target yang akan kita raih betul-betul bisa kita capai. Masya Allah, jawaban dari Ustadz Haki tadi luar biasa sekali ya teman-teman. Kita jadi bisa tahu jawaban dari pertanyaan kita sebelumnya. Yuk langsung saja kita ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana sih cara melanjutkan kebiasaan baik setelah bulan Ramadan? Nah, pertanyaan kali ini akan dijawab lagi oleh Ustadz Haki. Monggo Ustadz. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua tentang bagaimana cara untuk agar tetap istiqomah menjaga kualitas dan kuantitas ibadah kita setelah Ramadan. Sebetulnya dalam hal ini itu sudah tergambar pada makna dari kata Syawal. Setelah Ramadan kita memasuki bulan yang namanya Syawal. Dari segi bahasa, bahwa kata Syawal itu berasal dari kata syala yang memiliki arti irtafa'a, yaitu meningkatkan. Sehingga ketika memasuki bulan Syawal yang biasa kita sambut dan kita sebut dengan Hari Raya Idul Fitri, mulai saat itulah kita ketika masuk bulan Syawal itu harus meningkatkan apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Dalam mempertahankan serta meningkatkan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, tentunya perlu usaha yang serius. Yang dalam hal ini ada 3 hal yang biasa disebut 3M. M yang pertama adalah muhasabah, M yang kedua mujahadah, dan M yang ketiga muraqabah. Muhasabah dalam hal ini kita harus introspeksi diri. Apa-apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, apakah sudah benar niatnya? Apakah sudah benar tata caranya melakukan ibadah itu? Ini yang harus kita koreksi. Kalau memang ada sesuatu yang kurang benar niatnya, kurang benar dalam melaksanakan, tentunya harus kita perbaiki di bulan Syawal ini. Sedangkan mujahadah yang mempunyai arti sungguh-sungguh, dalam hal ini kita harus mempertahankan dan sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang sudah kita lakukan di dalam bulan Ramadan, bahkan harus kita tingkatkan di bulan Syawal ini. Sehingga kalau kita punya niatan yang sungguh-sungguh, tentunya insya Allah apa yang kita lakukan di bulan Ramadan bisa kita istiqomahkan di bulan Syawal ini. Sedangkan muraqabah adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dari muraqabah inilah akhirnya muncul kesadaran diri bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Dan dari merasa diawasi oleh Allah, akhirnya kita bisa menjaga diri kita dengan waspada untuk tidak melanggar aturan-aturan syariat yang sudah ditentukan oleh Allah, sehingga kita terjaga dari hal-hal untuk berbuat maksiat. Dari sinilah sikap yang menggambarkan orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, gimana nih teman-teman? Sudah tercerahkan kan? Nah lanjut saja kita ke pertanyaan ketiga. Bagaimana sih cara memperbaiki kualitas doa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, pertanyaan kali ini akan dijawab langsung oleh Ustadz Imam Bayhaqi. Monggo Ustadz. Menanggapi pertanyaan yang ketiga, bagaimana tips agar doa itu bisa segera terkabulkan? Ada beberapa pengaruh dari doa kita agar segera bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yang berhubungan dengan waktu. Waktu di mana kita berdoa
kita bisa memanfaatkan waktu yang mustajabah. Di antaranya, di sepertiga yang terakhir di malam hari, itu adalah merupakan waktu di mana waktu itu mustajabah ketika kita berdoa kepada Allah. Ada lagi selain di sepertiga malam yang terakhir, waktu di antara azan dan iqamah. Itu merupakan waktu di mana doa kita akan mustajabah, yang mudah sekali dikabulkan oleh Allah. Ada lagi di mana waktu ketika ada khatib yang berkhutbah, khatib ketika membacakan khutbahnya yang pertama, kemudian ada istirahat, kemudian dilanjut khutbah yang kedua. Di antara khutbah yang pertama dan kedua itulah merupakan waktu yang juga mustajabah untuk berdoa. Yang kedua, yang mempengaruhi doa kita untuk cepat dikabulkan oleh Allah, itu juga dipengaruhi oleh tempat. Ada tempat-tempat yang mustajabah untuk melakukan doa, seperti di tempat Masjidil Haram, di depan Ka'bah, di Multazam, di Hijr Ismail. Itu adalah tempat-tempat mustajabah. Kalau di Masjid Nabawi, ada salah satu tempat yang mustajabah yang namanya Raudhah, di mana tempat itu menjadi rebutan ribuan bahkan jutaan orang untuk bisa masuk ke sana karena ingin doanya mustajabah. Dan tidak hanya di sana saja, seperti di Indonesia, kita melakukan berdoa kepada Allah di masjid atau di rumah, itu beda. Masjid merupakan rumah Allah, yang dimana kalau kita berdoa di tempat itu, tentunya lebih mustajabah daripada di rumah. Berikutnya, ketika kita mempunyai target, kemudian berdoa, kita harus mengiringi doa itu dengan perbuatan-perbuatan yang mengandung amal soleh. Contohnya, kita setelah berdoa, kemudian kita juga mengeluarkan sedekah untuk memperlancar tujuan kita memohon kepada Allah agar doa kita senantiasa cepat dikabulkan oleh Allah. Berikutnya, agar supaya doa kita terkabul, doa kita diijabah oleh Allah, hindari hal-hal tentang melaksanakan kemaksiatan sehingga akan menghambat doa kita untuk terkabulkan. Karena apa? Karena hal-hal yang bersifat maksiat, disitulah letaknya akan menjadikan doa-doa kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kita harus yakin bahwa doa kita yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dengan keyakinan husnudzon kita kepada Allah untuk selalu memberikan ijabah, memberikan pertolongan kepada kita, doa-doa kita selalu dikabulkan oleh Allah. Tentunya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Karena apa? Allah akan menuruti apa yang menjadi prasangka manusia. Ana inda dhanni abdi bi. Allah menyampaikan, aku akan menuruti apa yang menjadi prasangka manusia. Luar biasa sekali ya teman-teman jawaban dari Ustadz Haki. Nah langsung saja kita ke pertanyaan terakhir yang pastinya gak kalah lebih seru dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Bagaimana sih cara memperbaiki niat dalam beribadah? Nah pertanyaan kali ini akan langsung dijawab oleh Ustadz Haki. Monggo Ustadz. Untuk yang nomor 4, bahwa di dalam ajaran Islam
niat itu ditekankan sejak awal. Kenapa? Karena semua amal harus diawali dengan niat yang benar. Niat hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pamrih pada yang lainnya. Meski amal itu penting, tetapi niat lebih utama daripada amal. Rasulullah pernah menyampaikan, niatul mu'min khairun min amalihi, bahwa niat seorang mukmin itu lebih utama daripada amalnya. Ada 3 hal tentang menjelaskan keutamaan niat dibandingkan dengan amal. Yang pertama, seseorang berniat dan kemudian dia melakukan sesuatu yang ada dalam niatannya itu. Yang kedua, seseorang berniat tetapi dia tidak melakukan sesuatu yang ada dalam niatnya meskipun ia mampu untuk melakukan. Dan yang ketiga, seseorang berniat tetapi dia sendiri pun tidak mampu untuk melakukannya. Sedangkan penjelasannya, yang pertama, bahwa seseorang berniat kemudian dia mau melakukannya sesuatu yang dalam niatnya. Tentunya hal ini seseorang yang seperti itu akan diberikan pahala mulai dari 10 kebagusan hingga 700 kebagusan, bahkan berlipat-lipat. Yang kedua, seseorang mempunyai niat, kemudian dia tidak melakukan apa yang ada dalam niatnya, meskipun ia mampu. Untuk itu, baginya tetap diberikan pahala hanya 1 kebaikan saja. Dan yang ketiga, seseorang yang berniat tetapi dia sendiri tidak mampu melakukannya, maka baginya akan diberikan pahala sebagaimana orang yang mampu melakukannya. Dari penjelasan ketiganya tadi, bisa kita ketahui bahwa niat mempunyai kedudukan lebih utama daripada amal. Anak-anakku sekalian, ada sebuah cerita yang menarik tentang bagaimana utamanya niat daripada amal. Ada seorang pemuda, ketika dia mempunyai niat untuk melakukan sholat subuh berjamaah di masjid, dia kemudian keluar rumah untuk menuju ke masjid. Namun pada saat itu kondisi jalan tidak seperti sekarang ini yang sudah terang. Saat itu kondisi jalan masih gelap karena penerangan itu masih belum ada. Dan ketika dia keluar, ternyata dia bertemu dengan seorang kakek tua yang sama-sama berjalan menuju ke masjid. Dan kakek itu membawa oncor atau obor, sehingga berdua berjalan menuju masjid yang mendapatkan penerangan dari obor sang kakek tadi. Ketika di tengah perjalanan, ternyata pemuda ini mengalami jatuh. Dan pakaiannya kotor dan najis. Karena merasa kotor dan najis, tetap punya niat yang kuat untuk tetap bisa melakukan sholat berjamaah subuh di masjid. Akhirnya dia kembali ke rumah, mau ganti pakaian. Setelah ganti pakaian yang bersih, dia keluar rumah lagi dan melanjutkan perjalanan menuju masjid. Dan ternyata sama kakek tua yang membawa obor tadi, anak pemuda tadi ditunggu tetap untuk berjalan bersama menuju masjid. Dan ketika di tengah perjalanan lagi, ternyata anak itu tadi jatuh lagi. Dan pakaiannya kotor lagi, najis lagi. Karena pemuda ini punya niatan yang kuat untuk bisa melaksanakan sholat jamaah subuh di masjid. Akhirnya pemuda ini kembali lagi ke rumah untuk ganti pakaian. Setelah ganti pakaian, dia bergegas menuju ke masjid dan ternyata masih ditunggu sama
kakek tua yang membawa obor tadi. Setelah perjalanan sampai di masjid, ternyata sholat jamaah subuh sudah selesai. Karena melihat sholat jamaah subuh yang ada di masjid itu sudah selesai, pemuda itu tadi menawarkan kepada sang kakek, "Wahai kakek, karena sholat subuh telah usai, untuk itu mari kita sholat berjamaah sendiri." Ternyata apa jawaban kakek itu? "Wahai pemuda, saya tidak mau untuk berjamaah dengan kamu. Kamu tahu siapa saya?" "Siapa Anda, kek?" Ternyata sang kakek itu ngomong dengan terus terang, "Saya adalah setan yang menggoda dirimu agar supaya kamu batal untuk tidak melaksanakan niat mengikuti sholat subuh di masjid. Tetapi karena kamu punya niatan yang kuat, ketika kamu saya jatuhkan yang pertama, dan kamu tetap mempunyai niat yang kuat, akhirnya Allah memberikan ampunan kepada dirimu. Namun, setelah kamu saya jatuhkan yang kedua kalinya, ternyata kamu masih memiliki niat yang kuat untuk melakukan bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Disitulah Allah menurunkan ampunan lagi kepada kamu, bahkan kepada seluruh keluargamu. Dan yang ketiga, saya tidak berani menjatuhkan kamu lagi. Saya takut jangan-jangan dengan niat yang kuat untuk dirimu ketika kamu ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid, saya takut nanti ada ampunan bagimu, bahkan seluruh keluargamu, bahkan seluruh orang kampung yang ada di sini akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Anak-anakku sekalian, inilah dari niat yang kuat seorang pemuda untuk melaksanakan ibadah berjamaah sholat subuh di masjid yang nilainya ternyata luar biasa. Wah, nggak kerasa ya teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara pada hari ini. Tapi jangan khawatir, kita akan kembali lagi di episode berikutnya dengan pertanyaan yang lebih menarik lagi. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode terbaru dari Santika. Semangat ya puasanya, jangan sampai kendor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.